Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 untuk mata kuliah workshop sistem analog. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai proyek yang kami buat, yakni proyek Line Tracer. Bisa dilanjut. Ya, Baik, selanjutnya yang perkenalan anggota kelompok. Yang pertama ada saya, Diolha Katala Ramadan, dengan NRP belakang 09. kemudian saya Muhammad Irsyad Roysul Amin dengan NRP 2 digit belakang 14. Selanjutnya ada saya Ahmad Al-Fawahi Ramadan dengan NRP 2 digit belakang 21. Ya, selanjutnya ada deskripsi dari proyek yang kami buat. Bisa dilanjut. Ya, untuk robot Line Tracer sendiri merupakan robot memantau garis yang merupakan jenis robot yang dirancang untuk mengikuti garis yang digambar di lantai. Robot ini menggunakan sensor untuk mendeteksi kontras antara warna garis dan juga warna lantai atau latar belakangnya itu sendiri. Pada proyek kami kali ini, line tracer yang kami buat merupakan line tracer analog dengan dua bagian sensor, yaitu kanan dan kiri. Nah, di tiap bagiannya itu kami menempatkan masing-masing itu memiliki 4 sensor. Line tracer analog yang dibuat memiliki penyusun utama seperti sensor, komparator, driver motor, chassis, DC motor yang dilengkapi dengan gearbox dan lain-lain. Untuk prinsip dasar dari robot kami sendiri, ketika sensor mendeteksi garis, komparator yang menjadi otak robot itu memberikan instruksi kepada motor untuk mengubah arah atau kecepatannya sehingga robot tetap berada di jalur sesuai yang ada. Bisa dilanjut? Selanjutnya mengenai landasan teori dari proyek kami. Yang pertama dari sensor. Cara kerja sensor pada robot line follower secara umum dimulai dengan pembacaan lintasan atau garis oleh sensor fotodioda dan LED. Intensitas pantulan sinar LED akan berubah tergantung pada kegelapan atau kecerahan bidang pantul. Ketika sensor mendeteksi bidang putih, robot akan bergerak ke arah kiri. Sebaliknya, jika mendeteksi bidang hitam, robot akan bergerak ke arah kanan. Jika sensor kanan mendeteksi bidang hitam, robot akan bergerak ke depan, sedangkan jika sensor kanan mendeteksi bidang putih, robot akan bergerak mundur. Selanjutnya landasan teori dari komparator kami, yaitu rangkaian komparator terdiri dari IC-LM 393, potensiometer, LED indikator, relay DPDT, dan transistor PNP C9012. Prinsip kerja dari komparator ini yakni ketika tegangan pada input positif lebih tinggi dibandingkan dengan tegangan pada input negatif, maka output akan berstatus logika 1. Sebaliknya, jika tegangan pada input negatif lebih tinggi dibandingkan dengan tegangan input positif, maka output akan berstatus logika 0. Ketika output berada pada status logika O, transistor tidak aktif mengakibatkan relay tidak beroperasi. Tanpa kinerja relay, motor DC akan berputar sesuai arah yang ditentukan, yaitu searah jarum jam atau clockwise, atau berlawanan dengan arah jarum jam atau counterclockwise. Selanjutnya mengenai step down, rangkaian pengatur kecepatan motor memiliki peranan penting terutama ketika robot harus beroperasi di lintasan yang cukup rumit. Dalam situasi ini, kecepatan motor yang dapat diatur memberikan keuntungan signifikan. Jika motor berjalan terlalu cepat, risiko kesalahan dalam membaca sensor menjadi lebih tinggi. Dengan adanya pengaturan kecepatan, robot dapat bergerak dengan kecepatan yang sesuai dengan kompleksitas lintasan, memungkinkan respon sensor yang lebih akurat dan efisien. Hal ini menjadi kritis ketika robot harus menavigasi melalui tikungan-tikungan tajam atau lintasan yang penuh dengan perubahan warna yang cepat. Dengan demikian, rangkaian pengatur kecepatan motor tidak hanya meningkatkan performa robot secara keseluruhan, tetapi juga membantu mengurangi potensi kesalahan sensor yang mungkin terjadi ketika motor berjalan dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan kondisi lintasan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skematik dari rangkaian sensor. Untuk skematik dari rangkaian sensor bisa kita lihat pada gambar berikut. Eh, Bisa tolong di zoom.
Ya, di sini bisa kita lihat bahwasanya ada beberapa dari terminal blok yang digunakan yang dihubungkan dengan VCC, ground, dan beberapa sinyal, ada 2 sinyal. Nah, di sini kita memakai dioda untuk menghubungkan sinyalnya. Nah, di sini terdapat fotodioda yang dihubungkan dengan VCC dan resistor sebesar 10K dan juga ground. Lalu kita hubungkan dua LED dengan resistor 1K dan dihubungkan dengan VCC dan ground sejumlah 8 buah LED, dan untuk fotodiodanya juga 8. Jadi kita menggunakan 8 sensor di sini. Oke, bisa di next. Baik, ini merupakan rangkaian dari driver motor yang kita gunakan. Ada relay DP-DT di sini, lalu dihubungkan dengan diode, terus ada LED untuk sebagai indikatornya. Lalu kita menggunakan IC LM393. Lalu ada potensiometer di sini untuk mengatur dari responsif motor. Lalu ada transistor di sini, ada transistor PNP yang kita gunakan. Baik, bisa lanjut. Oke, di sini ada inputan dari VCC dan ground, lalu dihubungkan dengan rangkaian step down. Di sini ada kapasitor sebesar 220 mikrofarad, diikuti dengan kapasitor 100 nanofarad yang masuk ke dalam XL6009. Lalu terdapat potensiometer untuk mengatur dari kecepatan motornya nanti. Terus setelah itu ada 100 mikrofarad kapasitor dan 100 nanofarad kapasitor yang dihubungkan secara paralel, dibebani oleh 1K3 dari resistor. Selanjutnya, berikut merupakan mekanik dari rangkaian sensor yang kita buat dan juga ada driver motor yang kita buat. Untuk dari sensornya, kita memiliki jarak maksimum 2 cm antar sensor, antar fotodioda maksimal 2 cm. Untuk yang belakang kami bisa berharap bahwasannya bisa melewati trek-trek tajam yang dibuat di Land Racer nanti. Seperti itu. Untuk driver motornya juga dihubungkan dengan step down tadi. Baik, untuk mekanik rangkaian kami menggunakan mekanik seperti ini. Kemarin kami telah coba dan hasilnya juga tidak berat manapun, jadi stabil untuk dari Land Racer yang kami buat ini. Juga efisiensi dari bentuknya, kerapian dari wiringnya juga kami perhatikan pada nantinya. Dan kami hubungkan dengan ear LED sebagai sensor untuk stop ketika ada objek di depannya. Berikutnya. Baik, berikut adalah proses pembuatannya. Selanjutnya ini mengenai hasil pengujian pada output sensor kami. Yang pertama di sensor 1 atau VA, output dari sensor 1 ini ketika berada pada jalur warna putih, maka outputnya menjadi 5,86 volt. Lalu ketika ada jalur warna hitam, outputnya menjadi 7,003 volt. Pada sensor kedua,
ketika ada jalur putih, dia memiliki output yakni senilai 6,1 volt. Ketika mendapati jalur hitam, dia memiliki output 6,76 volt. Lalu pada sensor ketiga atau VC-nya, yakni ketika berada pada jalur putih, dia memiliki output 5,6 volt. Ketika berada pada jalur warna hitam, dia memiliki output senilai 7,1 volt. Lalu pada sensor keempat atau VD, ketika berada pada jalur warna putih, dia memiliki output senilai 6,09 volt. Ketika berada pada jalur warna hitam, dia memiliki output senilai 6,85 volt. Dan saat di total atau kita mengujinya pada ujung dari sensor sebelah kanan, ketika keempat-empat dari sensor kami berada pada jalur warna putih, dia memiliki output senilai 6,3 volt. Lalu ketika keempat-empat sensor kami yang sebelah kanan berada pada jalur warna hitam, dia memiliki output senilai 6,9 volt. Selanjutnya ini sensor sebelah kiri. Sama seperti sebelah kanan, di sini juga terdapat 4 sensor. Yang pertama, sensor kelima, ketika berada pada jalur warna putih, memiliki output 5,6 volt. Ketika pada jalur hitam, 6,25 volt. Sensor ke-6, ketika berada pada jalur putih, memiliki output senilai 5,9 volt. Ketika pada jalur hitam, memiliki output 6,6 volt. Lalu untuk sensor ke-7, ketika berada pada jalur warna putih, memiliki output senilai 6 volt. Ketika berada pada jalur hitam, memiliki output 6,21 volt. Lalu sensor ke-8, ketika berada pada jalur warna putih, dia memiliki output senilai 5,78 volt. Lalu ketika berada pada jalur hitam, dia memiliki output senilai 6,3 volt. Lalu ketika keempat-empat sensor sebelah kiri kami berada pada jalur warna putih, dia memiliki output senilai 5,67 volt. Lalu ketika keempat-empat sensor sebelah kiri kami berada pada jalur hitam, dia memiliki output senilai 6,64 volt. Loro berarti loro. Lalu gak telu ya. Siji tok kayak kangelan. Beloknya ngedrift gitu. Iya. Baik, selanjutnya adalah merupakan hasil dari demo project kami, di mana kami coba jalankan robot kami ini pada jalur yang sudah tersedia. Ya, mungkin bisa langsung dilanjut. Ya, sekian untuk penjelasan dari proyek yang sudah kami buat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.